Siapa kita? Mahasiswa PMR. IMPB. Jaya. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya. Nama saya Herman Tony. Mungkin ada teman-teman yang baru masuk grup kemudian langsung ikut gitu kan. Yang sedang sakit yaitu sedang dilanda wabah. Kita bisa masih berkumpul, alhamdulillah ya. Rata-rata sebagian besar di sini adalah alumni di sini ya. Alumni SMA Negeri 1 Praia Barat dan mungkin sudah mengenal sebelumnya. Baik, alhamdulillah untuk malam hari ini kita akan memulai diskusi kita, yakni tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi, yang insya Allah akan disampaikan oleh dua senior kita, yakni Kanda Samsul Bahri dan Kanda Syukur. Soal nanti akan menjadi pemateri pertama dan pemateri kedua. Ada 3 step. Nah, kalau 2 step ini bisa kita menangkan dalam diri kita atau bisa kita tangkap dalam diri kita, maka formalitas ini sangat menentukan untuk mendapat yang namanya masa depan itu. Tapi kalau 2 ini tidak ada, ya sama halnya dengan kita kuliah itu nggak ada apa-apanya. Ketua panitia kemarin sudah saya ngomong bahwa menjadi seorang mahasiswa itu yang pertama yang harus kita cari itu adalah formalitas, walaupun formalitas ini persennya itu sedikit. Nah, yang kedua itu adalah ilmu. Orang berilmu itu pasti ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya, ini jaminan Allah ini betul-betul dijamin. Orang yang berilmu, semakin berilmu dia akan semakin ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Entah itu di dunia kita menjadi kaya karena kita berilmu, karena orang berilmu pasti dicari sama orang-orang yang nggak berilmu masalahnya. Nah, ini aja Pak Samsul dicari ini karena dia berilmu, tapi apakah ada amplopnya tidak saya nggak tahu. Berilmu sekali lagi ini jaminan Allah, pasti teman-teman itu akan ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Yang terakhir ini yang paling menentukan, seperti apa yang saya sampaikan tadi itu adalah jaringan. Kalau misalnya kita tidak berilmu, tidak memiliki jaringan, tapi kita cum laude, karena cum laude itu karena IP itu tergantung dosen masalahnya. Saya selama 3 tahun ini ngajar di UIN itu, walaupun dia mau bodoh, mau pintar, yang penting ketika masuk dia harus dia harus mandi keringat dulu, saya kasih A+. Nggak ada yang saya kasih B, apalagi C, apalagi D. Nggak pernah masuk sampai 5 kali 6 kali aja saya kasih amin gitu. Nggak ada yang saya kasih B. Tapi sebelum dia masuk, kalau misalnya
ketika mau presentasi misalnya, sebelum dia masuk ruangan, sebelum dia melangkah satu langkah di pintu itu, tanya diri sendiri dulu, saya bilang. Kalau merasa bisa presentasi silahkan masuk, tapi kalau merasa nggak bisa silahkan ngopi, nggak apa-apa, nggak masalah, ngopi, pergi jalan-jalan, terserah mau kemana. Yang penting tanya diri sendiri, siap dan bisa nggak presentasi. Jadi akhirnya dalam 3 tahun ini saya dapat isu yang paling ditakuti oleh mahasiswa itu adalah Pak Syukur, katanya. Gara-gara itu, kalau sudah saya yang masuk, mereka bahkan ada itu beberapa di PMI, di KPI, di BKI ada yang cerita curhat sendiri. Bang, kemarin saya nggak masuk itu gara-gara saya tanya diri belum bisa, makanya saya keluar seperti apa yang disampaikan Abang. Itu dia bilang, ini jujur sekali mahasiswa ini. Tapi alhamdulillah, walaupun begitu saya kasih amin deh. Artinya di dalam kelas itu adalah ilmu. Di dalam kelas itu sekali lagi ada ilmu pengetahuan yang harus kita dapatkan. Di luar ruangan ini yang paling penting, karena di luar ruangan itu adalah kita bergerak bebas mencari sesuatu, sedangkan di dalam ruangan hanya sekedar mendengarkan ilmu pengetahuan. Tapi di luar ruangan kita bagaikan belut yang kesana kemari, sudah bertemu dengan DPR, diskusi dengan Kapolda, diskusi dengan orang-orang hebat. Jadi di luar ruangan itu kita hebat, tapi di dalam mungkin kita dapat IP 1,50 mungkin. Misalnya seperti saya semester 1 saya dapat 2,998, semester 2 2,89, turun 10 digit. Sedangkan semester 3 itu 2,70, 4, 5, 6, 7, 8 itu 0,0. Tapi alhamdulillah saya jadi dosen itu berkat di luar, itu bukan berkat di dalam. Jadi berkat di luar, kita bergerak ke sana kemari mencari sesuatu yang akan nanti membuat kita menjadi orang sukses. Makanya sekali lagi, terpaku kita pada ilmu pengetahuan secara akademisi itu boleh, tapi jangan sampai terjerumus ke dalam keterpakuan itu. Karena intinya di dalam ruangan itu adalah ilmu pengetahuan, sekali lagi, bukan masa depan. Karena di dalam ruangan itu kita dijanjikan sama Allah bahwa setiap orang yang berilmu, semakin besar ilmunya, semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi pemimpin itu pertama tadi adalah kita harus sadar, sekali lagi, sadar sahabat-sahabat ini sudah semester 7, semester 14 katanya tadi, semester 5, sahabat ini harus sadar. Sadar yang pertama bagaimana perjuangan orang tua, sadar yang kedua bagaimana perjuangan diri kita, sadar yang ketiga adalah dengan saya kuliah, saya harus menaikkan harkat dan martabat orang tua. Itu yang terpenting. Kalau yang lain itu nggak penting, tapi 3 hal itu yang terpenting kalau menurut saya secara pribadi. Bahkan dengan konteks ide, maka kebiasaan kita dengan kesadaran itu, maka setiap hari, maka kenapa saya jadikanlah hari-hari baru itu menjadi hari kelahiran baru bagimu, itu adalah kalau misalnya sahabat-sahabat setiap hari itu punya ide setiap hari, maka dalam setahun ada 360 ide, maka sahabat-sahabat ini sudah jadi profesor, walaupun tanpa dicap dalam konteks formalitas. Tapi secara masa depan, siap-siaplah masa depan itu dalam genggaman. Kalau misalnya kita punya ide, nah apalagi sekali lagi ide itu dibantu lagi, didorong dengan jaringan, sehingga pemimpin itu harus betul-betul memiliki tiga prinsip yang tadi itu. Kalau misalnya ini ya nanti jadi saksi semua. Kalau misalnya ini tidak ada 3 ini, 1 tahun ini kayak gimana jadinya? Apakah akan terjerumus ke dalam seperti apa cerita di belakang kemudian pada tentang IMPB ini, ataukah IMPB ini semakin maju dengan sifat prinsip 3 tadi itu, atau teman-teman juga punya prinsip yang lain? Tapi sekali lagi mungkin itu hanya sekedar pengalaman saya menjadi pernah berorganisasi, pernah menjadi mahasiswa. Dan menjadi mahasiswa itu
Ya kalau S1 itu sebenarnya kita lagi berjorak, kita lagi bermain sebenarnya. S1 itu saya nggak pernah merasa bahwa saya mau kuliah ketika S1, tapi ketika S2 ternyata di sana akhirnya kita betul-betul merasa kuliah. Nah kalau satu yang namanya kan beda-beda pengalaman ya. Saya 4 semester itu 0,0, kerjaannya keluyuran semua. Enggak pernah masuk kuliah, padahal kita bayar SPP. Jadi kalau secara sederhananya amanah orang tua itu saya abaikan dengan hanya sekedar hanya untuk yang namanya belajar. Karena dari saya 2 tahun nganggur, otak tidak ada yang terisi sama sekali. Ketika masuk kampus bingung dengan persoalan materi, menyampaikan. Bahkan itu ketika saya presentasi, ini ketika semester 3, semester 1, semester 2 saya tidak pernah presentasi. Karena yang presentasi itu teman-teman presentasi. Kalau saya yang presentasi pasti nggak bisa. Terbukti ketika semester 3 saya presentasi tentang ilmu kalam. Ilmu kalam berbicara tentang Mu'tazilah, tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu harus disucikan dari segala sesuatu yang mengurangi kesuciannya. Pada akhirnya saya presentasi, kebetulan teman saya namanya Hartawan, banyak hartanya nih. Hartawan, pas presentasi Hartawan ini nggak bisa. Akhirnya saya yang prestasi sejarah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu saya nggak pernah yang namanya ngomong. Kalau bertanya aja mau angkat tangan itu mandi keringat saya. Assalamualaikum